Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Pengertian instrumen non-zakat. Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian. Namun, ada bentuk non-zakat yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah, maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Dengan adanya instrumen infak, sedekah, maupun wakaf, berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Hasil pengelolaan dana infak, sedekah, maupun wakaf dalam bentuk yang produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, penerimaan negara, yang kedua, pengeluaran negara, yang ketiga, hutang dan pinjaman negara, dan yang keempat, kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan keuangan internasional, dan mengelola hutang pemerintah. Sumber pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Berikut beberapa pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. Yang pertama, belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM atau bahan bakar minyak dan listrik. Dan yang terakhir, berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Karakteristik pengeluaran sistem Islam. Karakteristik pengeluaran dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, humus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada 8 golongan manusia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahik. Sementara, pengeluaran tidak terikat sesuai kondisi dan kebutuhan. Muhammad Najatullah Siddiqi berpendapat bahwa subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap.
Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan, karakteristik belanja publik sesuai dengan 3 macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariat yang bersifat permanen. Yang kedua, berdasarkan turunan syariat yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura. Itulah materi dari kelompok 5 tentang instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Terima kasih telah menyaksikan materi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.